Barcelona perpanjang kontrak Ousmane Dembele. Saga transfer Ousmane Dembele resmi berakhir. Sang winger resmi menekan kontrak baru di Barcelona. Dembele 2 pekan terakhir sebenarnya sudah tidak berstatus sebagai pemain Barcelona. Kontraknya sebagai pemain Azulgrana habis di tanggal 30 Juni kemarin. Alhasil ada banyak klub yang tertarik untuk menggunakan jasanya di musim panas ini. Namun Barcelona dilaporkan masih berusaha mempertahankan sang winger. Usaha Barcelona itu berbuah manis. Dembele resmi menekan kontrak baru di Barcelona. Melalui laman resmi mereka, Barcelona resmi mengumumkan bahwa Dembele telah memperpanjang kontrak di tim mereka. Sang winger menekan kontrak jangka pendek. Ia hanya akan membela Barcelona hingga tahun 2024 mendatang. Tidak ada opsi perpanjangan kontrak otomatis dalam kontrak baru Dembele. Jadi Barcelona harus menego lagi Dembele jika kontraknya habis di tahun 2024 nanti. Menurut kabar yang beredar, keberhasilan Barcelona mempertahankan Dembele berkat Xavi. Manajer Blaugrana itu sangat menginginkan Dembele. Ia menilai sang winger sangat penting bagi timnya. Ia bekerja keras meyakinkan Dembele bertahan. Alhasil sang winger memutuskan bertahan di Camp Nou. Selain memperpanjang kontrak Dembele, Barcelona juga akan membuat rekrutan baru dalam waktu dekat ini. El Blaugrana sudah mengonfirmasi bahwa mereka akan mendatangkan Rafinha dari Leeds United dalam waktu dekat ini. AC Milan dan AC Monza saling sikut datangkan Luis Suarez. Upaya AC Milan mendatangkan Luis Suarez mendapatkan hadangan dari AC Monza. Keduanya sedang sikut-sikutan mendapatkan tanda tangan pemain berusia 35 tahun tersebut. Suarez saat ini sedang dalam status bebas transfer. Kontraknya di Atletico Madrid sudah habis per Juni lalu. Sejumlah klub mendekat mendatangkan pemain timnas Uruguay tersebut. Sempat muncul ia akan kembali ke kampung halamannya bermain bersama nasional, tetapi hal tersebut tidak akan terjadi. Suarez mempertimbangkan karirnya di Italia. Kebetulan, ada 2 tim Liga Italia yang menaruh minat pada ex-penyerang Barcelona dan Liverpool tersebut. AC Milan hanya tinggal sedikit lagi untuk berlabuh ke San Siro. Namun, Monza datang tepat di menit terakhir. Keberadaan Silvio Berlusconi sebagai petinggi klub promosi Serie A musim ini itu jadi pembedanya. Kabarnya, Berlusconi sudah melakukan kontak dengan sang pemain. Bukan hanya itu, Monza siap menggaji tinggi Suarez dengan nilai yang fantastis. Gaji senilai 4 juta euro selama 1 musim merupakan angka yang sangat tinggi untuk pemain di usia Suarez. Agen Marco Kirdemir menjelaskan, Suarez sedang mempertimbangkan tawaran yang masuk. Sejauh ini ada 2 tawaran dari klub Liga Italia, tempat yang sangat ingin ditujunya dalam karir profesionalnya. Dia ingin bermain di Italia. Ada 2 tawaran yang masuk. Salah satunya dari AC Monza, ujar Kirdemir. Di sana, dia akan mendapat gaji sebesar 4 juta euro per musim. Masih ada beberapa tambahan lain dalam kesepakatannya. Jadi gajinya pasti akan meningkat, katanya. Selain 2 klub di atas, Kirdemir mengungkapkan sempat ada tawaran dari raksasa Liga Turki, Fenerbahce. Suarez ternyata tidak berminat bermain di sana dan menolak tawaran tersebut. Saya membawakan sejumlah tawaran untuk Suarez. Jadi saya tahu tawaran apa saja yang masuk, kata dia. Fenerbahce sempat melakukan kontak. Mereka menawarkan 6 juta euro, tetapi Suarez menolaknya. Janji Erik ten Hag, pemain muda bakal dapat tempat di Manchester United. Manajer Manchester United, Erik ten Hag kembali menegaskan keseriusannya dalam mengembangkan pemain muda Manchester United. Ia berjanji akan melibatkan banyak pemain muda di timnya pada musim depan. Erik ten Hag sejak musim panas ini resmi menjadi pelatih Manchester United. Ia diminta untuk menangani setan merah setelah musim lalu mereka tersungkur bersama Solskjaer dan Rangnick. Selama di Ajax, Ten Hag dikenal sebagai pelatih yang suka mengorbitkan pemain muda. Jadi ada ekspektasi yang sama pada sang manajer untuk mengorbitkan pemain muda United. Ten Hag menegaskan bahwa ia bakal memberdayakan pemain muda di timnya. Saya sudah bilang ini sebelumnya bahwa Manchester United punya potensi yang sangat besar, buka Ten Hag. Ten Hag menyebut bahwa Manchester United memiliki banyak pemain muda yang bagus. Jadi ia memastikan bahwa timnya bakal mengoptimalisasikan talenta-talenta muda itu. Tim ini memiliki banyak pemain yang bagus.
Kami memiliki pemain-pemain berpengalaman dan juga banyak sekali pemain muda dengan potensi yang sangat besar, jadi kami harus bekerja keras dengan pemain muda ini dan Manchester United terkenal akan hal itu. Marcus Rashford contoh nyata dari hal itu. Jadi kami harus bekerja keras dengan akademi kami. Ten Hag juga mengungkapkan bahwa ia akan memulai berproses dengan para pemain muda United itu di pramusim kali ini. Ia ingin menempa dan juga menjajal kemampuan para pemain muda United itu di pramusim kali ini. Pramusim selalu penting karena kami ingin membentuk tim ini selama pramusim. Namun di sisi lain, setiap kali kami bermain, kami ingin meraih kemenangan, ujarnya. Manchester United raih kesepakatan dengan Barcelona untuk transfer Frenkie de Jong. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan sudah meraih kesepakatan dengan Barcelona untuk transfer Frenkie de Jong. United berusaha ekstra keras untuk mendatangkan pemain baru. Sebab langkah mereka bisa dibilang lambat dibandingkan para rival. Sejauh ini United cuma bisa mendatangkan satu pemain saja. Ia adalah Tyrell Malacia, yang diangkut dari Feyenoord. Sekarang ini United sedang fokus memboyong Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. Selain itu mereka juga sedang berusaha memboyong De Jong dari Barcelona. Kans Manchester United memboyong Frenkie de Jong sendiri kabarnya terbuka lebar. Pasalnya Barcelona siap melepas pemain Belanda tersebut. Padahal De Jong masih terikat kontrak sampai tahun 2026. Ia juga sempat dianggap bakal jadi pilar Barca untuk jangka panjang. Barcelona sendiri membuka kans melepasnya karena masalah finansial. Jika De Jong dijual, ia akan membuat klub bisa mendapat banyak dana. Dana itu sendiri bisa digunakan memboyong pemain baru di pos lain. Manchester United sudah mencoba menggelar negosiasi soal Frenkie de Jong cukup lama. Mereka juga sudah melepas penawaran pada Blaugrana. Kabarnya mereka melepas tawaran 65 juta euro. Ada juga add-ons sebesar 20 juta euro. Tapi kabarnya tawaran itu ditolak Barca, namun kini United sudah melepas penawaran baru. United disebut siap menyetor 75 juta euro, plus add-ons sekitar 10 juta euro. Kabar ini diklaim oleh Fabrizio Romano. Tapi Fabrizio juga menyebut tugas United belum selesai. Mereka kini harus membujuk De Jong. Sebab ia memprioritaskan bertahan di Barcelona. Sebelumnya Xavi disebut siap mempertahankan Frenkie de Jong. Bahkan ia diklaim siap melakukan segala cara agar De Jong bertahan di Barcelona. Namun belum lama ini ada kabar baru. Xavi disebut berubah pikiran dan siap melepas De Jong. Tawaran gila klub Arab Saudi untuk bisa angkut Cristiano Ronaldo. Di tengah banyak penolakan klub-klub top Eropa untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo, muncul kabar bahwa sebuah klub di Arab Saudi melakukan tawaran fantastis. Sejauh ini, belum ada respons apapun dari pihak Ronaldo dan Manchester United. Belum terkuak identitas klub yang berencana memboyong Ronaldo. Namun, laporan dari The Mirror menyebutkan, klub tersebut berada di Arab Saudi. Biaya transfer sebesar 211 juta pound sterling disiapkan untuk mengangkut sang mega bintang dari Old Trafford. Selain biaya transfer yang besar, Ronaldo juga akan diganjar gaji yang sangat tinggi. Jumlahnya dilaporkan bakal lebih tinggi dari yang diterimanya saat ini di Manchester United. Klub Arab Saudi tersebut rela menggaji Ronaldo 2 juta pound sterling per minggu. Jumlah tersebut 4 kali lebih besar dari yang diterimanya di Manchester United sekarang. Sebagai informasi, gaji Ronaldo di United sekitar 500.000 euro per minggu. Itu adalah jumlah gaji tertinggi, tidak hanya di skuad Setan Merah, tetapi juga di Liga Inggris. Dalam laporan yang sama, agen sang pemain Jorge Mendes juga akan mendapat komisi yang lumayan besar. Ia bakal mendapat bayaran sekitar 17 juta pound sterling. 211 juta pound sterling yang ditawarkan klub Arab Saudi itu tentu terlampau tinggi. Rekor transfer dunia saat ini saja yang dipegang Neymar berada di angka 198 juta pound sterling. Ronaldo juga sempat masuk rekor transfer termahal 2 kali. Pertama saat ke Real Madrid dan kemudian saat ke Juventus. Ronaldo akan segera menolak tawaran fantastis itu dengan segera. Sebab, keinginannya untuk keluar dari Manchester United bukan dipengaruhi karena uang. Pemain berusia 37 tahun itu sedang mencari klub yang bermain di Liga Champions musim depan.
Komentar pertama Conte soal Richarlison, sejauh ini positif. Antonio Conte memberi kesempatan debut untuk Richarlison dalam kemenangan 6-3 Tottenham atas tim Korea League. Tottenham masih terlalu tangguh bagi tim tamu. Laga uji coba pramusim itu berlangsung berat sebelah. Tim Kalik mencoba melawan, tapi Tottenham bermain sangat baik dengan menurunkan sebagian besar pemain inti. Tottenham sudah merekrut 5 pemain baru sejauh ini, tapi hanya Richarlison yang diberi kesempatan debut di laga kemarin. Winger Brasil ini bermain selama 77 menit, cukup lama. Richarlison juga sempat berduet dengan Harry Kane dan Son Heung-min di lini serang. Lantas, apa respons Conte soal aksi Richarlison? Pembelian Richarlison sempat dikritik. Dia dianggap tidak cukup bagus untuk Spurs. Namun, Conte sendiri yang membidik Richarlison dan meminta klub segera merekrutnya. Hasilnya pun terbukti positif. Meski belum maksimal beradaptasi, Conte tampak puas dengan permainan Richarlison sejauh ini. Hari ini saya melihat banyak hal positif dari Richarlison. Di babak pertama, dia bermain sebagai nomor 9 dan di babak kedua dia bermain di sayap kanan dan di belakang striker, ujar Conte. Dia bisa bermain di ketiga posisi lini serang. Saya kira, dia tangguh secara fisik, punya personalitas bagus, karakter bagus, dan kualitas bagus. Tentu Richarlison masih bisa lebih baik lagi menyesuaikan diri dengan gaya main Tottenham yang diinginkan Conte. Sejauh ini Conte merasa optimistis. Kedatangan Richarlison bakal membantu. Kami sedang mengerjakan aspek taktik dengan dia, sebab dia harus memahami gagasan kami. Di saat yang sama, kami juga harus melatih aspek fisik untuk membantu dia fit, sambung Conte. Jelas dia adalah pemain yang mengisi posisi penting di lini depan. Dia pemain bagus, tangguh, dan bisa menahan bola dengan sangat baik. Saya sangat senang kami bisa mendatangkan dia, tandasnya.